Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Royhan. Jadi ini adalah video part ke-8 tentang latihan soal persiapan KSM MTS Matematika Terintegrasi tahun 2023. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal-soal 3 seperti biasanya, tetapi kalau misalkan ada adik-adik yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang, kemudian like, kemudian silahkan absen di kolom komentar siapa semua yang ikut KSM untuk tahun 2023 kali ini. Nah, langsung saja kita mulai pembahasan pada video kali ini, mulai dari soal nomor 22. Nah, di soal nomor 22 ini, yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Jika A, B, C, D, E membentuk barisan geometri dan A kali B kali C kali D kali E sama dengan 128, maka di antara 5 suku barisan tersebut yang dapat ditentukan nilainya adalah suku titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana sih barisan geometri tersebut. Nah, barisan geometri ini adalah barisan pola-pola angka yang di antara masing-masing sukunya itu memiliki sebuah rasio yang sama. Jadi, rasio ini adalah perbandingan. Nah, di sini kita misalkan terlebih dahulu rasionya itu adalah R. Jadi rasionya kita misalkan dengan huruf R. Nah, ini adalah penggunaan umum yang ada di barisan geometri. Nah, kemudian kira-kira yang mana yang bisa kita tebak kalau misalkan masing-masing dari suku pertama ke suku kedua ke suku ketiga dan seterusnya itu memiliki perkalian rasio yang sama. Kita misalkan terlebih dahulu itu adalah nilai yang di tengah yang kita misalkan. Jadi misalkan ada A kali B kali C kali D kali E. Supaya angkanya itu tidak terlalu besar, kita berasumsi bahwa C-nya itu yang tetap huruf C. Jadi huruf C, sedangkan untuk huruf-huruf lainnya itu kita ganti. Misalkan untuk yang D berarti C dikalikan dengan rasio. Untuk yang berikutnya E berarti E-nya ini kita ganti dengan apa? Dengan C dikali dengan rasio yang sudah berpangkat 2. Sedangkan untuk yang B, B-nya itu kalau misalkan kita berpatokan dengan C berarti B-nya adalah C dibagi dengan rasio. Begitu pula untuk yang A, berarti C dibagi dengan rasio berpangkat 2. Kemudian kalau misalkan kita kali-kali, berarti kan di sini C-nya ada 5 ya, berarti C-nya berpangkat 5. Kemudian kalau kalian perhatikan, di sini R-nya bisa saling dicoret, R pangkat 2 juga saling dicoret. Maka yang tersisa cuma C pangkat 5. Dan ini A kali B kali C kali D kali E berdasarkan soalnya itu berapa? Ternyata sama dengan 128. Nah, berarti kalau misalkan C pangkat 5 sama dengan 128, otomatis kita sekarang sudah bisa menentukan nilai dari suku ketiga atau nilai dari C-nya. Jadi ingat, lawan dari pangkat itu adalah akar. Berarti 128 ini kita akar pangkat 5 kan untuk memperoleh nilai C. Berapa nilainya? Nilainya tidak penting. Yang penting itu kita bisa mendapatkan nilainya berdasarkan asumsi bahwa suku ketiga yang bisa kita ambil nilainya sebagai nilai tengah. Jadi nilai yang di kiri dan kanannya itu kita kalikan dan kita bagikan dengan rasio, sehingga berdasarkan asumsi ini bahwa kita bisa dapat membuktikan dengan benar bahwa suku ketiga lah yang bisa kita tentukan nilainya dengan besar nilainya akar pangkat 5 dari 128. Jadi jawaban yang tepat dari soal nomor 22 ini adalah opsi yang C, yaitu suku yang ketiga. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 23. Di soal nomor 23 ini yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. 1 kurang 3 tambah 5 tambah 7 kurang 9 tambah 11 tambah 13 kurang 15 tambah 17 dan seterusnya sampai dengan 193 itu ditambah, kemudian dikurangkan dengan 195 ditambah lagi dengan 197, nilainya adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, adik-adik harus mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya pola dari soal ini. Pasti ada cara cepat untuk memperoleh nilai ini. Tidak mungkin kita harus jabarkan semuanya kemudian kita tambah satu per satu untuk memperoleh hasilnya. Itu sangat membuang-buang waktu kita. Pasti model soal yang seperti ini memiliki cara cepat yang
khusus untuk soal yang seperti ini juga. Nah, kita harus mencari tahu dengan cara menganalisa penjumlahan-penjumlahan ini pasti ada sesuatu yang mirip di antara mereka. Coba perhatikan ketika kita tulis ulang, coba 1 kurang 3 tambah 5 tambah 7 kurang 9 tambah 11 tambah 13 kurang 15 tambah 17 dan seterusnya sampai dengan yang terakhir itu tambah 193 kurang 195 ditambah 197, pasti kita sudah menemukan beberapa poin perulangan di dalamnya. Yang pertama coba lihat, dia polanya itu kurang tambah tambah, kurang tambah tambah, kurang tambah tambah dan seterusnya. Tinggal angkanya yang berganti. Nah, ketika kita amati pengurangan yang ada di situ, kita lihat 1 kurang 3 itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah negatif 2. Kita lihat lagi untuk pengurangan berikutnya 7 kurang 9 hasilnya negatif 2 lagi. Pengurangan yang berikutnya ada 13 kurang 15 hasilnya negatif 2 lagi. Begitu pula untuk yang di ujungnya 193 dikurang 195 muncul lagi negatif 2. Berarti itu adalah pola yang pertama yang bisa kita temukan. Nah, setelahnya pasti kita lihat pola yang berikutnya. Kita amati yang tidak kita kurangkan tadi, itu yang tambah-tambahnya ini pasti mereka mempunyai hubungan khusus. Jadi di sini kalau kalian amati, ini kan tidak ada temannya, tidak ada yang mau ditambah ataupun dikurangkan. Jadi kita tinggal tulis ulang saja mereka ini. Jadi tambah 5, tambah 11, tambah 17 dan seterusnya sampai dengan yang terakhir adalah ditambah 197. Kalau kalian amati, mereka ini punya polanya itu adalah bertambah 6, yang ini juga bertambah 6 dan seterusnya. Nah, berarti kita bisa kumpulkan mereka ini menjadi dua daerah. Yang daerah yang pertama itu yang berwarna merah, yaitu yang negatif. Yang negatif itu kita kumpulkan negatif 2 tambah negatif 2 tambah negatif 2 dan seterusnya sampai dengan negatif 2 yang terakhir. Kemudian yang positif 5, positif 11, positif 17-nya ini kita kelompokkan sendiri karena dia memiliki pola tambah-tambah 6. Jadi dapat kita tentukan jumlahnya dengan mudah nanti dengan rumus jumlah n suku pertama. Jadi di sini kita tambah 11 tambah 17 tambah seterusnya sampai dengan 197. Nah, untuk menghitung kedua daerah ini, yang hijau dan pun yang merah, kita harus mengetahui ada berapa jumlah suku yang ada di masing-masing bagian pola ini. Jadi 5 sampai 197 itu ada berapa angka dan juga negatif 2 ini ada berapa juga. Nah, ini bisa kita hitung dengan cara menggunakan rumus suku ke n dengan patokannya yang barisan aritmatikanya ini yang 5 tambah 11 dan seterusnya. Jadi ingat, rumus UN itu adalah A ditambah dengan N dikurang 1 dikalikan dengan B. Jangan sampai dilupa ya. Coba kita masukkan. Kita pengen tahu 197 itu adalah suku yang keberapa. Berarti kita masukkan A-nya adalah positif 5. 5 ditambah dengan, kita tidak tahu N-nya, tulis saja ulang N kurang 1 dikalikan bedanya yaitu positif 6 tadi. Berarti coba kita kali masuk 197 sama dengan 5 ditambah 6N kurang 6. Coba kita lanjutkan. Berarti 197 sama dengan 6N dikurang 1. Pindahkan ke kiri satunya, maka kita peroleh 197 tambah 1 sama dengan 6N. Berarti 6N sama dengan 198. Berarti N sama dengan 198 dibagi 6. Maka kita peroleh hasilnya adalah 33. Berarti 197 ini adalah suku yang ke-33. Nah, apa yang terjadi ketika kita mengetahui suku terakhirnya itu adalah suku yang ke-33? Maka kita bisa menggunakan rumus cepat dari jumlah n suku pertama barisan aritmatika, yaitu rumusnya Sn sama dengan n per 2 dikali dengan A ditambah dengan UN. Ini yang akan kita gunakan untuk menentukan jumlah dari 5 tambah 11 tambah 17 dan seterusnya. Maka kita masukkan saja nilainya. Karena ini adalah S33, tentunya kita hitung dengan S33. Kita masukkan nilainya 33 dibagi 2 dikalikan dengan 5 ditambah dengan 197. Kita hitung deh nilainya. Hitung. Maka sini kan S33 sama dengan 33 per 2 dikalikan dengan 202. Coret 2-nya,
Hasilnya 101 dikalikan 33, maka hasilnya adalah 3333. Ini berarti kita dapat simpulkan nilai yang pertama itu adalah 3333. Jadi kita akan mencari tahu bagian yang berwarna merah ini nilainya berapa sih ketika dijumlahkan. Nah, karena tadi 197 adalah suku yang ke-33, tentunya yang berwarna merah ini juga banyaknya adalah 33 sesuai dengan banyaknya yang tadi aritmatika. Sehingga untuk menentukan jumlahnya kita cukup mengalihkan saja negatif 2 dikalikan dengan 33. Maka kita peroleh jumlahnya itu adalah negatif 66. Jadi ini dikali ya, dikali bukan dikurang, dikali. Maka kita tinggal jumlahkan saja deh ini. Berarti kita hitung dengan cara 3333 dikurang dengan 66. Coba kita hitung 3333 dikurang 66. Coba kita kurang di sini otomatis minjem ya. Ini 12 jadi 2, 3 kurang 6 ini jadi 13. 13 kurang 6 berarti 7, 12 kurang 6, 6, 2, 3. Sehingga jawaban yang akhir dari soal nomor 23 ini adalah 3267. Sehingga opsi yang benar adalah opsi yang D. Seperti itu. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 28. Di soal nomor 28 ini yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Pak Ahmad dan Pak Ibrahim pada awalnya masing-masing memiliki 4 ekor kambing. Jumlah kambing Pak Ahmad setiap akhir tahunnya adalah 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah kambing Pak Ibrahim setiap akhir tahunnya adalah 4 kali lipat dari tahun sebelumnya. Jika diasumsikan tidak ada kambing yang mati ataupun dijual, maka jumlah kambing yang harus dizakatkan Pak Ahmad dan Pak Ibrahim setelah tahun keempat adalah titik-titik ekor. Nah, untuk menjawab soal ini tentunya adik-adik harus mengetahui terlebih dahulu untuk batasan nisab dari ternak kambing ataupun domba. Jadi kambing dan domba besaran nisab dan juga besaran zakatnya itu sama. Ingat baik-baik ya. Coba perhatikan tabel berikut ini. Jadi di sini untuk yang pertama 1 sampai 39 ekor kambing itu ternyata tidak wajib zakat. Yang wajib zakat itu mulai dari 40 ekor kambing sampai dengan 120 ekor kambing. Jadi di sini ternaknya itu harus wajib dizakatkan 1 ekor kambing betina. Begitu pula untuk yang berikutnya 121 sampai 200 ekor itu wajib bayar zakat 2 ekor kambing betina. Lanjut untuk 201 sampai 399 ternyata kita harus bayar 3 ekor kambing betina sebagai biaya zakatnya. Sedangkan untuk 100 berikutnya itu kita wajib berzakat 1 ekor lebih banyak daripada yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, di sini setelah kita mengetahui batasan nisab dan juga berapa besar zakatnya untuk ternak kambing maupun domba, maka kita sudah bisa untuk menyelesaikan soal ini. Jadi kita tuliskan dulu berapa sih masing-masing ternak awalnya milik Pak Ahmad dan Pak Ibrahim. Jadi untuk Pak Ahmad kita misalkan A saja. Di sini A. Awalnya itu mereka kan masing-masing 4 ya. Berarti Pak Ibrahim juga sama. Dia mulanya ada 4 ekor kambing. Ternyata kambing Pak Ahmad setiap akhir tahunnya itu 2 kali lipat dari tahun sebelumnya total kambingnya. Berarti kita harus kali 2 setiap tahunnya sampai tahun keempat. Jadi ini kan tahun pertama ya. Berarti kita kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali untuk sampai di tahun yang keempat. Berarti kita tinggal hitung deh. 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32 ekor milik si Pak Ahmad. Sedangkan untuk Pak Ibrahim coba kita hitung, karena dia dikatakan di sini 4 kali lipat dari tahun sebelumnya, maka kita kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 3 kali. Jadi ada 3 tambahan perkalian 4. Sehingga 4 kali 4 adalah berapa? 16 kali 4, 64 kali 4 adalah 256 ekor. Nah, karena di sini kita harus menghitung masing-masing milik Pak Ahmad berapa besar zakatnya dan juga Pak Ibrahim berapa besar zakatnya, kita mulai dari Pak Ahmad. Nah, di sini ternyata Pak Ahmad cuma punya 32 ekor saja sampai tahun yang keempat. Coba perhatikan ternyata untuk 1 sampai 39 tadi itu belum wajib bayar zakat.
berarti besar zakat si Pak Ahmad ini adalah 0 karena belum sampai nisabnya gitu. Paham ya? Kemudian untuk yang Pak Ibrahim, karena total kambingnya itu sudah mencapai 256 ekor, dia masuk di kategori yang mana? Coba perhatikan, dia masuk di kategori yang ini, 201 sampai dengan 399. Sehingga banyaknya zakat si Pak Ibrahim adalah 3 ekor kambing. Sehingga ketika kita jumlahkan banyaknya adalah 3 ekor saja yang mereka berdua zakatkan totalnya. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang B, yaitu 3. Semoga kalian paham ya. Nah, jadi itu dia tadi 3 latihan soal pada video kali ini. Nah, kalau misalkan kalian butuh latihan soal, ini adalah soal yang ke-25 yang insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya. Silahkan dikerja. Kalau misalkan kalian tahu jawabannya apa, maka silahkan komentar di bawah. Jawaban yang tepat akan kami pin di kolom komentar ya. Nah, kalau misalkan kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.